Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nitya dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pembelajaran dengan Pendekatan Active Learning. Sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Fauzia Indria Pramesti dengan NIM 02. Selanjutnya, Dinda Esa Tinaka dengan NIM 31. Kemudian Muhammad Adnan Fadilah dengan NIM 37. Dan yang terakhir, saya sendiri yaitu Ihtiyatul Muhakimah dengan NIM 50. Berikut adalah materi-materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, pengertian active learning. Yang kedua, sintaks active learning. Yang ketiga, tujuan active learning. Yang keempat, karakteristik active learning. Yang kelima, jenis-jenis active learning. Dan yang terakhir, yaitu penerapan pembelajaran matematika dengan menggunakan active learning. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian active learning. Active learning terdiri dari dua kata, yaitu active dan learning, yang berasal dari bahasa Inggris. Active artinya aktif, gesit, giat, bersemangat. Dan learning berasal dari kata learn yang artinya mempelajari. Sehingga active learning dapat diartikan sebagai mempelajari sesuatu dengan aktif atau bersemangat dalam belajar. Jadi, pembelajaran aktif atau active learning merupakan pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif dan memiliki tujuan akhir belajar yang mandiri. Berikut adalah pendapat para ahli mengenai active learning. Yang pertama, menurut Amri tahun 2015, pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Selanjutnya, menurut Silberman, tahun 2010, pembelajaran aktif adalah kegiatan belajar yang lebih mengajak peserta didik untuk terlibat secara langsung melalui pengalaman nyata daripada konsep atau sekedar teori. Selanjutnya, Sayudi tahun 2013, pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar siswa ataupun siswa dengan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian menurut Sugeng tahun 2012, pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang siswa lakukan. Kemudian Zaini, Munte, dan Aryani tahun 2002, pembelajaran aktif adalah proses belajar di mana siswa mendapat kesempatan untuk lebih banyak melakukan aktivitas belajar, berupa hubungan interaktif dengan materi pelajaran, sehingga terdorong untuk menyimpulkan pemahaman daripada hanya sekedar menerima pelajaran yang diberikan. Kemudian, menurut Warsono dan Haryanto, tahun 2012, pembelajaran aktif adalah metode pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada sintaks dari active learning. Menurut Mahmuda tahun 2002,
2008, berikut adalah sintaks atau langkah-langkah model pembelajaran aktif. Fase yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Fase yang kedua, menyajikan informasi. Fase yang ketiga, mengorganisasikan mahasiswa ke dalam kelompok. Fase yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Fase yang kelima, evaluasi, dan fase yang terakhir memberikan penghargaan. Yang ketiga ada tujuan dari active learning. Tujuannya diantaranya memperlancar stimulus dan respon anak didik dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan. Selanjutnya, membantu pemahaman siswa terhadap materi ajar dan memiliki ingatan yang baik. Selanjutnya, siswa memperoleh kesempatan untuk membicarakan, memikirkan, dan memproses materi. Selanjutnya, keterhubungan materi dengan siswa bisa menjadi lebih kuat, sehingga bisa memicu motivasi belajar. Dan yang terakhir, siswa akan mempraktekkan keterampilan yang penting untuk masa depannya seperti kerjasama antar grup, antar individu, dan individu dengan grup. Untuk materi yang keempat ada karakteristik active learning. Dibagi menjadi 5, dari segi peserta didik, dari segi pengajar atau guru, dari segi program pengajaran, dari segi situasi mengajar, dari segi cara mengajar. Dari kelima karakteristik tadi dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan, pemikiran analitis, dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua, siswa tidak hanya belajar secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa lebih diarahkan ke mengeksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berkenaan dengan materi pelajaran. Yang keempat, siswa lebih diarahkan untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Selanjutnya, ada jenis-jenis dari active learning. Yang pertama ada true or false, yaitu meminta siswa menyatakan benar atau salah atas pernyataan yang ditulis oleh guru. Yang kedua ada guided teaching atau pembelajaran terbimbing, yaitu meminta siswa membandingkan antara jawaban mereka dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketiga ada card sort atau menyortir kartu, yaitu meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan isi kartu yang ada di kelompoknya. Yang keempat ada active debat, yaitu mendorong pemikiran dan perenungan. Siswa diharapkan untuk mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinannya. Yang kelima ada konsep mapping, yaitu meminta siswa membuat konsep atau kata kunci dari suatu pokok persoalan sebagai rumusan inti pelajaran. Yang keenam ada information search, yaitu meminta siswa menjawab pertanyaan dengan mencari jawaban melalui membaca untuk menemukan informasi yang akurat. Yang ketujuh ada the power of two, atau yaitu meminta siswa menjawab pertanyaan dari guru secara individual, kemudian melakukan sharing bersama. Dan yang terakhir ada role playing atau bermain peran, yaitu sejumlah siswa menjadi pemeran. Nah, pemerannya ini harus mampu menghayati peran yang dimainkan agar pengamat paham dengan apa yang disampaikan pemeran. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran matematika dengan menggunakan active learning. Yang A, true or false, benar atau salah. Langkah penerapannya antara lain yang pertama, guru membuat daftar pernyataan yang sesuai dengan materi pelajaran yang isinya benar dan salah. Yang kedua, bagikan kartu masing-masing satu kepada siswa. Yang ketiga, ketika mata pelajaran selesai, mintalah masing-masing siswa untuk membacakan kartu yang diperolehnya
dan dapatkan opini kelas tentang pernyataan itu benar atau salah. Yang keempat, guru memberikan tanggapan tentang kebenaran atau kesalahan untuk masing-masing kartu tersebut. Dan yang terakhir, guru memberikan kesimpulan. Kelebihan dari true or false ini antara lain dapat mengaktifkan seluruh siswa, yang kedua melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya, yang ketiga melatih siswa menghargai pendapat orang lain, dan yang terakhir dapat dilakukan untuk semua jenjang pendidikan. Selain ada kelebihan, true or false ini memiliki kekurangan. Antara lain, yang pertama memerlukan waktu lama untuk menghabiskan seluruh pernyataan, sulit membuat daftar pertanyaan yang bersifat aktual dan faktual, dan yang terakhir, siswa sulit menjawab pertanyaan yang ada sehingga kelas menjadi gaduh. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada yang bertugas dipersilahkan. Selanjutnya ada pembelajaran terbimbing. Langkah penerapan, pertama guru mengajukan satu atau beberapa pertanyaan. Kemudian guru memberikan kesempatan beberapa saat kepada siswa untuk dapat memikirkan jawaban. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil jawaban serta mencatat jawaban yang mereka sampaikan. Kemudian guru menyajikan poin-poin pembelajaran yang akan disampaikan serta meminta siswa menjelaskan kesesuaian jawaban dengan poin-poin pembelajaran. Dan yang terakhir membuat kesimpulan. Kelebihan dari pembelajaran terbimbing, yang pertama dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sebab pembelajaran diawali dengan beberapa pertanyaan. Yang kedua, melatih siswa berpikir untuk menjawab pertanyaan secara benar. Yang ketiga, dapat meningkatkan kerjasama siswa. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, kadang-kadang terjadi kelarutan dalam pertanyaan sehingga materi yang diajarkan kurang tersampaikan dengan baik. Yang kedua, lebih mengutamakan perbandingan dari materi daripada penyampaian pesan materi yang akan disampaikan. Kemudian ada menyortir kartu. Langkah penerapannya, selanjutnya ada menyortir kartu. Langkah penerapannya, pertama, guru menyiapkan kartu berisi tentang materi pokok sesuai KI atau KD Mapel. Yang kedua, seluruh kartu diacak atau dikocok agar campur. Yang ketiga, bagilah kartu kepada murid dan pastikan masing-masing memperoleh satu, atau boleh dua. Keempat, guru mempertemukan kembali masing-masing kelompok dan memberi kesempatan salah satu kelompok tertentu untuk memulai berdebat dengan menyampaikan argumen. Selanjutnya, mengundang anggota kelompok lain untuk menyampaikan pandangan yang berbeda. Demikian seterusnya, dan yang terakhir, guru mengapresiasi pendapat siswa dan mengklasifikasi atau menyimpulkan. Kelebihan dari menyortir kartu yaitu, pertama, siswa dapat memberi tanggapan secara bebas. Kedua, siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek pekerjaannya lewat kartunya. Keempat, membantu siswa yang lemah dan kurang semangat. Dan yang terakhir, meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru. Sedangkan kekurangannya, guru tidak cukup satu orang karena butuh partner yang membantu mengondisikan siswa. Kedua, guru perlu memberikan penjelasan langkah-langkah karena jika tidak jelas maka akan membuat kelas menjadi ramai dan tidak efektif. Yang ketiga, guru perlu kreatif dalam membuat metode dan media sehingga tidak monoton dan bosan. Selanjutnya ada debat aktif. Langkah penerapannya, pertama, siapkan sebuah pertanyaan yang kontroversial. Kedua, guru menginformasikan masalah yang akan dibahas. Ketiga, membagi kelas ke dalam dua tim. Satu tim yang pro dan tim lainnya kontra. Setiap tim dibagi lagi menjadi 3-4 kelompok. Keempat, memilih salah satu anggota sebagai ketua atau juru bicara.
Kelima, memilih salah satu peserta didik sebagai moderator untuk memimpin debat. Keenam, memulai debat. Ketujuh, meminta kepada peserta didik untuk mengidentifikasi argumen yang paling baik menurut mereka. 8. Menyampaikan poin penting dari debat tersebut. Sesuai kebutuhan guru. Keenam, dari data-data tadi papan, siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi perbandingan sesuai konsep yang disediakan guru. Kelebihan dari peta konsep adalah, yang pertama, membantu siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Kedua, membantu siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan yang lama dan yang baru. Ketiga, dapat digunakan sebagai pengganti ringkasan yang lebih praktis dan fleksibel. Keempat, dapat mempermudah pemahaman guru dan siswa. Yang terakhir, dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menentukan konsep. Sedangkan kekurangannya, pertama, sulit bagi siswa yang masih kurang pandai membaca. Kedua, memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyusun peta konsep, sedangkan waktu yang tersedia di kelas sangat terbatas. Yang ketiga, suasana kelas kurang tenang karena setiap siswa berkeinginan mengungkapkan ide-ide dengan membuat peta konsep dalam diskusi kelompoknya. Yang keenam ada mencari informasi. Langkah penerapannya, yang pertama, guru menerangkan materi secara garis besar saja. Kemudian, guru mempersiapkan pertanyaan yang jawabannya dapat diselesaikan dengan mencari informasi pada handout yang telah dibagikan. Ketiga, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Keempat, guru memberikan pertanyaan dalam bentuk LKS untuk diselesaikan oleh siswa secara berkelompok. Kelima, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mencari jawaban pada handout yang telah dimiliki siswa. Keenam, Ketujuh, guru meminta beberapa kelompok untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Kedelapan, guru meminta siswa dari kelompok lain untuk menanggapi presentasi dari kelompok yang tampil. Kesembilan, guru mengembangkan jawaban siswa untuk memperluas cakupan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada pertemuan tersebut. Kemudian dari mencari informasi, meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran, meminimalkan rasa bosan atau jenuh siswa terhadap pembelajaran. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan dan kebebasan untuk mencari informasi sebagai sumbernya. Yang keempat, hasil pembelajaran lebih berguna. Yang terakhir, proses belajar lebih dipentingkan daripada proses lainnya. Adapun kekurangan dari mencari informasi adalah hanya ditujukan pada mata pembelajaran yang mempunyai cakupan materi yang luas, sehingga dalam mencari informasi atau jawaban
Kemudian ada mencari informasi. Langkah penerapannya, guru menerangkan materi secara garis besarnya saja. Kemudian guru mempersiapkan pertanyaan yang jawabannya dapat diselesaikan dengan mencari informasi pada handout yang telah dibagikan. Ketiga, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru memberikan pertanyaan dalam bentuk LKS untuk diselesaikan oleh siswa secara berkelompok. Kelima, guru meminta siswa untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mencari jawaban pada handout yang telah dimiliki siswa. Keenam, guru mengawasi siswa sewaktu siswa mengerjakan soal secara berkelompok. Ketujuh, guru meminta beberapa kelompok untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya. 8. Guru meminta siswa dari kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi kelompok yang tampil. 9. Guru mengembangkan jawaban siswa untuk memperluas cakupan pembelajaran. 10. Guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada pertemuan tersebut. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari mencari informasi. Untuk kelebihannya, yang pertama, meningkatkan keaktifan dalam proses belajar. Kedua, meminimalkan rasa bosan atau jenuh siswa terhadap pembelajaran. Siswa diberi kesempatan dan kebebasan untuk mencari informasi sebagai sumber. Dan terakhir, hasil pembelajaran lebih bermakna. Untuk kekurangannya, hanya ditujukan pada mata pelajaran yang mempunyai cakupan materi yang luas. Kedua, informasi yang didapat akan terbatas jika sumber untuk memperoleh informasi juga terbatas. Kemudian yang ketujuh ada the power of two atau gabungan dua kekuatan. Untuk langkah penerapannya, yang pertama, peserta didik bekerja sama dalam kelompok yang berjumlah 4 anggota. Setelah selesai, 2 orang dari masing-masing menjadi tamu kedua kelompok yang lain. 2 orang yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja atau informasi ke tamu mereka. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri dan melaporkan temuan mereka dari kelompok lain. Terakhir, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Adapun kelebihan dan kekurangan dari the power of two. Kelebihannya, yang pertama, mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan dengan membandingkan ide-ide atau gagasan-gagasan orang lain. Kedua, membantu siswa agar dapat bekerja sama dengan orang lain. Ketiga, membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Keempat, meningkatkan motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Terakhir, meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. Kemudian kekurangan. Yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan fasilitas alat dan biaya. Ketiga, saat diskusi, kelas terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Kemudian yang terakhir ada role playing atau permainan bergilir. Adapun untuk langkah penerapannya, yang pertama, peserta didik dikelompokkan dalam beberapa kelompok dengan maksimal anggota sebanyak 3 orang. Yang kedua, peserta didik diberikan sketsa persoalan oleh guru dengan disediakan beberapa karakter yang harus diperankan dalam sketsa persoalan tersebut. Yang ketiga, peserta didik diarahkan untuk
berbagi peran dan tugas. Kemudian, guru menjelaskan tugas dari masing-masing peran. Yang keempat, peserta didik dikelompokkan ke dalam beberapa peserta didik berdiskusi dan berbagi tugas untuk mencari solusi dari permasalahan yang terdapat pada sketsa. Kelima, beberapa kelompok menampilkan hasil diskusinya dalam kelompok yang lain dan kelompok yang lain dapat bertindak sebagai audien. Yang keenam, peserta didik diarahkan untuk menemukan kesimpulan. Terakhir, guru memberi refleksi di akhir pertemuan. Kelebihan dari role playing. Yang pertama, melibatkan seluruh siswa berpartisipasi. Kedua, siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Ketiga, guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. Tiga, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Keempat, sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Terakhir, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Adapun kekurangan dari role playing, yang pertama, metode bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang. Kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid. Ketiga, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Keempat, apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengejaran tidak tercapai. Terakhir, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode role playing ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Jika ada yang ingin didiskusikan, memberi tambahan, tanggapan, ataupun pertanyaan, boleh dituliskan pada kolom komentar Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.